Assalamualaikum. Salam jumpa di Rudy Jawa Channel edisi perdana ini ya. Oke. Bicara atau ngebahas soal musik, apalagi sebuah super grup band tentunya, pasti tidak akan pernah ada habis-habisnya. Ya, baik dari waktu ke waktu atau sudah pasti dari masa ke masa. Oke bro, musik adalah sebuah atau satu dari sekian bahasa universal sebagai ungkapan sebuah rasa yang tentunya dituangkan dalam lirik-lirik atau nada-nada mewakili rasa dan perasaan yang tengah dialami oleh musisi atau musikus itu sendiri. Nah, kali ini sengaja kami hadirkan sebuah channel Queen dengan Bohemian Rhapsody-nya yang oleh kalangan pengamat musik dunia dinobatkan sebagai sebuah lagu terbaik di abad 20. Oh, keren bro. Pastikan terus ya channel ini. Oke. Bohemian Rhapsody adalah real story atau kisah nyata perjalanan sebuah band legendaris asal Inggris, Queen. Dan sosok sang frontman atau orang yang terdepan adalah dia Freddie Mercury sendiri sebagai vokal, terus ada Brian May gitaris, dan John Deacon sebagai bass, Roger Taylor sebagai drummer. Disebut sebagai sebuah lagu terbaik abad 20 ini. Oh, keren ya. Serta tentunya menjadi hit di 9 negara dunia, termasuk Indonesia. Nah, yang tambah menarik dari lagu ini tidak hanya soal permainan tempo naik turun, lambat dan cepat yang seakan-akan mempermainkan emosi penikmatnya. Saya yakin Anda semua pasti sudah pernah mendengar lagu ini ya. Lagu ini juga memadukan sejumlah gaya bernyanyi mulai dari opera klasik, pop, sampai ke rock and roll. Lalu apa sebenarnya makna dari lagu Bohemian Rhapsody ini ya? Sewaktu lagu pertama langsung dinyanyikan oleh Freddie Mercury, piano berbunyi, Bohemian Rhapsody dimulai. Penggemar bersorak, ada pula yang meneteskan air mata. Dengan suara yang rada serak namun masih perkasa, Freddie menyanyikan lagu monumental Queen itu. Kisah hukuman mati dikutip dari berbagai sumber. Freddie Mercury hingga akhir hayatnya di tahun 1991 tak pernah sekalipun secara eksplisit menjelaskan apa arti dari lagu ini. Dia sendiri ingin agar penikmat karya Queen boleh berfantasi dan membayangkan sendiri apa kisah di balik lagu ini. Bahkan kepada seorang temannya sendiri, yaitu Kenny Everett, Freddie mengaku bahwa lirik itu ditulis secara acak saja sih, tanpa makna katanya. Tapi banyak yang meragukan pengakuan Freddie ini. Ya gimana coba ya? Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang seni. Banyak yang ragu ia menciptakan karya tanpa makna. Gitaris legendaris Queen sendiri, Brian May, juga percaya hampir semua lagu yang ditulis Freddie terinspirasi dari perjalanan hidupnya. Freddie adalah seorang yang rumit. Dia terlihat lucu di permukaan, tapi memendam masalah di masa kecilnya. Dia sama sekali tak pernah menjelaskan lirik itu, tapi aku rasa dia menaruh banyak hal tentang kisahnya di lagu itu, kata Brian May. Secara keseluruhan, lagu tersebut mengisahkan tentang vonis hukuman mati yang dihadapi oleh seorang remaja. Remaja ini tersandung masalah hukum setelah membunuh seorang dengan menembaknya. Ia kemudian curhat kepada ibunya atau sosok mama tentang kegalauannya. Di satu sisi, ia menyesal dan ingin agar bebas. Bahkan, ia mengaku sangat ketakutan di detik-detik jelang eksekusi mati. Tapi di sisi lain, ia ingin agar ibunya tak bersedih memikirkannya. Ia minta sang ibunda pergi merelakannya. Lagu ini juga mencantumkan jalannya pengadilan ketika hakim berdebat apakah mengampuni remaja atau tidak. Sementara rakyat memohon kepada hakim agar mengampuni si remaja itu lantaran iba karena dia yang berasal dari keluarga miskin.
setelah hakim tak mengabulkan permohonan ampunannya, si remaja itu pun sempat marah. Tapi di akhir lagu diperlihatkan fase ketika si remaja itu mulai pasrah dan bersiap menghadapi hukuman mati. Banyak yang menghubung-hubungkan apa korelasi antara kata-kata asing seperti Bismillah, Scaramouche, dan Beelzebub. Bismillah merupakan kata dan bahasa Arab dan menjadi kata sakral pemulung agama Islam yang bermakna dengan menyebut nama Allah. Sementara Scaramouche merupakan sebuah tokoh dari opera klasik Italia, seorang tentara yang punya karakter banyak omong tapi pengecut. Nah, di dalam lagu itu ada kata ungkapan Beelzebub, adalah istilah dari bahasa Ibrani untuk menyebut sosok iblis bersayap. Tak hanya 3 kata itu, satu kata aneh lagi di lagu ini adalah munculnya nama ilmuwan terkenal, ialah Galileo. Banyak versi dan kebingungan soal penggunaan istilah Galileo. Banyak yang menduga Freddie menyematkan nama ini untuk menjuluki Brian May, karena Brian May sebenarnya adalah seorang praktisi dunia astronomi. Bahkan pada tahun 2007, Brian May menyandang gelar PhD di astrofisika atau astronomi ya. Smart bro ya. Julukan Galileo diberikan karena Galileo adalah seseorang astronom yang pertama menggunakan teleskop. Versi lain seperti dikutip dari perdebatan di Steve Hoffman Music Forum menyebut Galileo adalah kiasan yang disematkan Freddie Mercury untuk menyebut Yesus Kristus. Selain Galileo, ada lagi istilah asal Italia yang digunakan, yakni Figaro dan Magnifico. Dua istilah ini seringkali digunakan di opera klasik Italia. Sementara penggunaan kata Bismillah diyakini karena Freddie Mercury punya darah dan keluarga penganut Zoroastrianism, sebuah aliran kepercayaan kuno dari Persia atau Iran. Keluarga Freddie sendiri adalah imigran yang awalnya hidup di Zanzibar. Negara ini didominasi oleh penduduk Muslim dan kurang sekitar 60%. Nah, ini menjelaskan bagaimana Freddie, meski bukan seorang Muslim, mengenal istilah Bismillah. Beberapa makna dari lirik Bohemian Rhapsody itu patut dibuat mengisahkan kesedihan Freddie Mercury sendiri yang meninggalkan kampung halamannya. Ada juga dugaan lagu ini mencerminkan pengakuan terselubung mengenai perilaku menyimpang seksualnya. Sebagaimana diketahui, Freddie Mercury hidup sebagai seorang gay, sementara keluarga Freddie merupakan penganut aliran Zoroastrianism tadi yang sangat menentang LGBT. Teman baik Freddie, Tim Rice, punya teori sendiri menjelaskan makna lirik Bohemian Rhapsody tersebut. Menurut Tim Rice, kalimat "Mama, I just kill a man" bermakna kiasan sosok Freddie Mercury kecil yang dipandang normal oleh keluarga telah berubah. Bait ini menggambarkan Freddie Mercury telah membunuh seorang Freddie normal dan ia kini hidup dengan Freddie baru yang menjadi seorang gay. Nah bro, lagu Bohemian Rhapsody pun menjadi surat permintaan maaf Freddie Mercury kepada keluarganya untuk minta maaf karena telah berubah menjadi seorang gay yang tak diinginkan keluarganya. Hal itu dicerminkan lewat bait Bismillah, "No, we will not let you go, let him go." Apapun, semua itu hanya teori lantaran Freddie sendiri tak menjelaskan maknanya. Meski makna di lagu Bohemian Rhapsody karya Queen masih menimbulkan perdebatan, tapi bro, terbukti lagunya menjadi satu musik paling fenomenal di sejarah peradaban manusia. Kisah Queen di Live Aid 1985, konser rock terbaik sepanjang masa. Nah bro, Live Aid ini hadir di puncak perayaan idealisme dalam musik rock, begitu kata orang-orang waktu itu. Musik dipandang lebih dari sekedar alat untuk mencapai kejayaan individual atau band semata.
Dia punya kekuatan untuk membela kemanusiaan ke arah yang lebih baik, seperti membantu rakyat Ethiopia yang sedang kelaparan. Meski hanya tampil selama 20 menit, namun Queen khususnya Freddie Mercury benar-benar merampas seluruh pertunjukan. Semua perhatian tertumpu pada Freddie. Kami bertiga bermain sangat bagus, tapi Freddie sendiri berada di luar jangkauan kami, ujar Brian May. Setelah Queen tampil, ada David Bowie, The Who, dan Elton John, namun mereka tetap tenggelam dalam kebesaran seorang Freddie. Kau merampok pertunjukan ini, umpat John di belakang panggung. Siapa tak kenal Freddie Mercury, pria bernama asli Farrokh Bulsara, vokalis band Queen yang melegenda dengan tembang Bohemian Rhapsody-nya. Nah, di sisi lain, ada Rami Said Malek, seorang aktor film. Ini dinobatkan sebagai aktor terbaik Piala Oscar tahun 2019 karena perannya sebagai Freddie Mercury dalam film biopik Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury, vokalis band rock Inggris Queen, yang dianggap sebagai salah satu musisi paling andal di area musik rock. Lahir di Zanzibar, Tanzania pada 5 September tahun 1946, Mercury tumbuh berlatih piano di sekolah asrama swasta di India. Sampai kemudian dia pindah ke Inggris bersama keluarganya di tahun 1960-an. Di tempat baru ia kuliah dan lulus dari Ealing College of Art. Selama kuliah dia bertemu dan berteman dengan banyak musisi, termasuk akhirnya dia bertemu pula dengan Brian May dan Roger Taylor, gitaris dan basis Queen saat itu. Setelah bermain di beberapa band selama bertahun-tahun, Freddie Mercury akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Taylor dan May pada tahun 1970. Lahirlah Queen dan memulai karir musik mereka pada Juni tahun itu. Queen merilis album pertama mereka pada tahun 1973. Popularitas baru mereka rengkuh pada album kedua, yaitu Share Heart Attack pada tahun 1974. Menyusul dengan lagu Bohemian Rhapsody ini dari album A Night at the Opera, Mercury langsung melambung namanya bersama supergroup bandnya Queen. Mampu memamerkan bakat musiknya lewat 4 oktav vokalnya, lagu ini pun begitu inovatif. Bohemian Rhapsody merupakan karya apik dari Queen. Sampai akhir Januari 1976 saja sudah terjual lebih dari 1 juta kopi. Lagu ini pun menjadi salah satu lagu paling populer dari Queen dan sering ditempatkan pada daftar lagu-lagu modern terbaik sepanjang masa. Setelah itu bintang Queen terus bersinar sampai awal tahun 80-an. Pada tanggal 23 November tahun 1991, kata-kata itu keluar dari mulut Freddie. Saya ingin menegaskan bahwa saya telah dites HIV dan positif. Saya menderita AIDS. Saya selama ini menjaga informasi ini untuk melindungi orang-orang di sekitar saya. Namun, waktunya telah datang bagi teman-teman dan penggemar saya di seluruh dunia untuk mengetahui kebenaran itu. Saya berharap setiap orang bergabung dengan dokter saya dan dari semua orang di seluruh dunia hendaknya bergabung memerangi penyakit yang mengerikan ini. Nah, tak lebih dari sehari setelah pernyataan Freddie tersebut, ia meninggal dunia dalam usia 45 tahun. Supergroup Queen menancap dalam hati penggemar. Mereka siap mengibarkan bendera berlambang huruf Q dengan ornamen 2 singa, kepiting, dan perawan kembar. Oke bro, untuk pencinta musik Queen, ketika kamu mulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, maka hasil yang akan kamu dapatkan pun akan semakin awal datangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru, tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Maria Robinson. Sampai jumpa di channel berikut. See you next time.